warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 28 Prabu Muli, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 28 Prabu Muli, dan yang kami hormati operator SD Negeri 28 Prabu Muli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat ridhonya kita dapat berkumpul di aula SD Negeri 28 Prabu Muli, serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana atas jiwanya kita dibawanya dari alam yang gelap menjadi alam yang terang benderang. Tak henti-hentinya juga kita haturkan, kita panjatkan syukur karena masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh guru penggerak. Dalam hal ini guru penggerak kita oleh Ibu Asri Windayani SPD. Untuk acara yang pertama, acara kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 28 kepada Ibu Hajayuni Anita SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul, walaupun tidak semua dewan guru yang bisa mengikuti karena menjaga anak-anak supaya tidak ribut dalam acara kita ini. Jadi beberapa guru yang mengikuti acara ini, semoga selalu dalam lindungan Allah kita, dan acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Ibu ingatkan supaya dalam waktu yang sesingkat ini kita dapat mengikuti acara yang akan diselenggarakan oleh Ibu Astri sebagai guru penggerak, yang akan mengimbaskan ilmunya, hasil dari mereka belajar, supaya kita juga nantinya mendapatkan ilmu yang mereka dapatkan sama dengan kita juga dapatkan. Sehingga hari ini Ibu Astri minta izin untuk mengumpulkan kita semua mengikuti acara ini supaya sama-sama bergerak maju kita. Jadi satu yang bergerak, seluruh yang di dalam sekolah ikut bergerak. Jadi dalam rangka mengikuti acara ini, dalam waktu yang sesingkat ini kita dapat melaksanakan dengan baik. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga sampai akhir kegiatan kita dapat mengikuti dengan lancar dan tertib. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu. Jadi pesan Ibu, satu bergerak semuanya bergerak, ya Bu. Oke. Apalagi ditambah dengan adanya guru penggerak di SD Negeri 28. Untuk acara selanjutnya ini langsung sama guru penggeraknya yang akan menyampaikan pengimbasannya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan
sehingga kita dapat berkumpul di Aula Ruang Guru SD Negeri 28 Prabu Muli dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh salah satu calon guru penggerak yang berkebetulan itu saya sendiri, Astri Windayani SPDI. Salat ring salam taubat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya izin Astri memohon maaf. Di sini bukan bermaksud untuk mengajari. Nah, bukan berarti Astri memiliki ilmu yang lebih, tapi Astri hanya diberi kesempatan lebih dulu untuk mendapatkan ilmu ini dan ditugaskan untuk mengimbaskan, menyampaikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita. Karena betul kata kepala sekolah tadi, yang bergerak bukan Astri sendiri. Kan kembali, Astri ini belum guru penggerak Bapak Ibu, masih ada embel-embel C di depannya. Jadi masih calon guru penggerak, menjalani pendidikan selama 6 bulan dari sampai bulan Desember. Jadi mungkin Bapak Ibu akan Astri repotkan setiap bulannya. Semakin maju semakin berat caknya tugasnya. Jadi minta tolong kerjasamanya. Semoga Astri dapat menjalani pendidikan guru penggerak ini sampai akhir dan nanti akan lulus dan melepas embel-embel C di depannya. Amin, karena itu juga akan membawa kebaikan untuk sekolah kita, Bu. Jadi hari ini Astri melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 28 Prabu Muli pada hari ini Rabu 21 Agustus 2024. Lanjut Pak. Ini merupakan salah satu tugas dalam PGP Astri, itu aksi nyata. Jadi apa yang sudah Astri dapatkan di pembelajaran modul harus dilaksanakan, harus diterapkan dalam bentuk aksi nyata yang sebenarnya dilakukan atau tidak di sekolah. Jadi ini memenuhi salah satu tugas aksi nyata modul 1.4, penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita sendiri. Astri merupakan calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 Kota Prabu Muli. Pada ini Oke, ini yang akan Astri sampaikan pada kesempatan ini. Jadi ada 6 konsep inti di dalam budaya positif. Sebelumnya Astri tanya dulu, apa yang Bapak Ibu pahami tentang budaya positif? Coba Bu, ada gak yang pengen ngomong? Angkat tangan. Apa sih yang Bapak Ibu pahami budaya positif yang biasa didengar? Apa itu? Pakai bahasa kita tidak apa-apa Bu, tidak harus tak tulis. Oke, boleh Bu Eli? Budaya positif barangkali menurut saya itu pembiasaan melakukan hal-hal yang positif dari lingkungan. Iya, pembiasaan budaya-budaya positif yang ada di lingkungan. Caknya masih ngantuk Bu ya? Astri Games ke dulu, ice breaking. Coba Bu, bisa gak Bu tegak dari bangkunya? Tegak dikit baik. Nah, buat lingkaran bisa gak kira-kira kesini ya? Nah, dikit. Ayo Bu Ani yang ini kesini Bu. Biar kita konsentrasi, tidak ada tegang, caknya tegang dulu. Ayo. Ibu, Bu, apa Bu? Tidak susah Bu. Ice breakingnya santai. Keluar dari bangku, agak susah. Buat lingkaran ya. Oke, lingkaran kecil deh. Tidak kena rusaknya. Berarti Bu Epi yang kena tembak. Bu Epi ngomong door, duduk. Bisa Bu ya? Tembak, door. Nah, yang tugasnya yang bertugas Ibu Tati dan Bu Eli saling tembak, sebutkan namanya. Misal, tembak. Buat lingkaran bisa gak kira-kira kesini? Nah, dikit. Ayo, Bu Ani yang ini kesini Bu. Biar kita konsentrasi, tidak ada tegang, caknya tegang dulu. Ayo. Ibu, Bu, apa Bu? Itu susah Bu. Ice breakingnya santai. Keluar dari bangku, kaki susah. Buat lingkaran ya. Oke, lingkaran kecil deh. Tak ada rusaknya. Oke,
Kalau Kapten Amerika tuh identik dengan apa? Tembakan cowboy kan, cowboy Amerika. Oke, kayak Asri berada di tengah, menembak salah satu dari ibu-ibu. Nah, tugasnya kayak ini Bu. Contoh, misal Asri door, berarti Bu Epi yang kena tembak. Bu Epi ngomong door, duduk. Bisa Bu ya? Tembak, door. Nah, yang tugasnya yang bertugas Ibu Tati dan Bu Eli saling tembak, sebutkan namanya. Misal tembak, door, beda Bu Eli ya? Bu Eli langsung Tati, Eli. Nah, siapa cepat dia menang. Dapat hadiah. Yang kalah mundur. Paham tak? Kita tes ya? Kita tes. Coba ya. Tembak. Ayo. Nah, sama kamu. Nah, jadi ketika tembak, door langsung marah. Berani, cepet-cepet. Siapa cepet ngedet dia menang. Ya, adik hadiahnya kita koncang ya. Tunggu gajian. Ulang ya. Siap, paham gak? Sekali lagi kita coba. Tembak. Nah, benar, mulai kalah. Iya, jadi harus cepet-cepetan. Gak usah door, sebut nama deh. Langsung, berani. Ya tenang, yang ini yang door. Nah, paham? Kita coba. Kalau saya pikau. Tembak. Tapi Nah, sana, yang kanan kirinya. Iya, ibu sama Mbak Eti. Sama tadi. Ini tembak. Ini yang ditembak. Paham gak Bu? Paham gak Bu? Kita ulang deh. Yang ditembak, duduk. Yang kiri kanannya, tunjuk. Sebut nama. Nah, ulang. Sekali lagi. Konsentrasi berkonsentrasi. Tembak. berani. Siap? Paham ya? Paham ya? Tembak. Belum siap. Tidak konsen. Tidak konsen. Lanjut. Ayo ibu ini kalah. Ingat ya? Astri yang ditembak tidak. Jangan mundur. Iya, benar. Dia tidak konsen. Ingat ya, yang ditembak harus door, jadi tahu. Ulang. Ulang. Siap? Tembak. Aduh, ulang kan? Artinya Bu Eli konsentrasi, dia cepet langsung tahu deh, walaupun Bu Epi belum duduk lagi. Lanjut. Sekali lagi. Sampai saat ini. Iya, sekali lagi. Tembak Nora. Tembak. Tapi Nah. Iya, benar. Bu Epi dia, kan aja yang benar. Oke, yuk tepuk tangannya. Dadah yuk. Berarti yang konsen Bu Eli, Nora, sama Bu Ani ya. Oke, penyegaran Bapak Ibu ya, supaya lebih rileks. Oke, kembali lagi. Jadi ini 6 materi yang akan Asri imbaskan pada kesempatan pagi ini. Yang pertama itu ada perubahan paradigma positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat posisi kontrol guru, kelima keyakinan kelas, dan 6 segitiga restitusi. Betul apa yang dikatakan oleh Bu Eli. Jadi budaya positif itu Bu adalah pembiasaan positif. Jadi artinya pembiasaan yang baik yang terjadi di sekolah kita. Jadi anak-anak itu sudah membudaya tanpa disuruh. Jadi tanpa diingatkan, tanpa diancam, tanpa diberikan penghargaan, memang itu sudah membudaya di sekolah kita. Nah, mungkin
perlu saya sampaikan kepada Bu Yuni ya, karena kemarin Ibu berhalangan hadir. Informasi dari pengajar praktik saya, Bu, kemarin disampaikan di depan guru, ada satu budaya kita yang positif sudah beliau bawa ke luar. Jadi sudah beliau sebarkan ke beberapa CGP yang di dalam binaan dia. Jadi sekolah kita ini, Bu, terkenal dengan budaya positif salam. Ketika beliau masuk, setiap kali beliau masuk masih di atas motor, anak kita langsung nyerbu salam. Jadi salim, sujud, ngucapin assalamualaikum Bu, nak apa Ibu, dari mana Ibu. Nah jadi itu sudah salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita, Bu. Memang membudaya anak-anak kita, Bu, bisa kita lihat. Kadang motor lagi belum mati, mereka sudah nyamperi kita untuk salaman. Jadi itu salah satu budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Oke, lanjut Pak Denny. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Jadi dari modul yang sudah Asri pelajari, sebenarnya ini yang harus kita ubah mindset kita bersama-sama. Jadi Bu, sebenarnya Bu, pendidikan yang diinginkan oleh Indonesia itu sebenarnya sudah ada pada masa Ki Hajar Dewantara dulu, Bu. Jadi pelopor pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu konsep pendidikannya itu yang sekarang ini, Bu, yang namanya merdeka belajar itu tuh dari beliau dulu. Memang mungkin terkikis oleh kemajuan-kemajuan zaman, jadi sekarang sedikit terlupakan. Ini, Bu, perubahan paradigma yang belajar. Mungkin yang selama ini kita nih ada di sebelah kanan. Asri pun mengakui. Jadi yang pertama, fokus utama kita selama ini hanya aspek kognitif, Bu. Disadari tidak kira-kira? Kita cuma nilai anak itu dari nilai yang mereka dapat. Kalau nilainya 80 tiap tugas kita, nilai 100 berarti anak ini pinter, ya kan? Terus diukur dari segi ranking. Ranking tadi akumulasi dari apa, Bu? Pengetahuan, Bu, ya? Tidak ada kan penilaian dari aspek sikap, aspek keterampilan. Jadi rapot kita pun dinilai ranking itu, peringkat itu dari aspek pengetahuan saja. Jadi mengukur anak itu yang pintar itu yang dapat nilai besar, yang dia bisa, kita tanya dia bisa. Nah itu yang konsep kita selama ini. Ternyata perubahannya itu ada aspek lain yang tidak kita sentuh sama sekali. Pernah gak, Bu, kira-kira kita ketika anak lagi di kelas tiba-tiba nyelonong ke WC tanpa permisi, itu hal kecil. Nah itu gak pernah kita sentuh. Bu, permisi Bu, kita itu kebayang kan? Nah, jelas. Nah, padahal itu harus kita tanamkan, harus kita ajarkan. Jadi kalau nak keluar itu permisi. Jadi Bu, permisi Bu, aku nak ke WC. Hal yang kecil itu, Bu, harus kita tanamkan. Artinya, kadang kita juga berpikir, Bu, anak ini walaupun buian, tapi bagus sikapnya dari kita. Ada, Bu, kita kalau berpikir cak itu. Nah, artinya dia ada sisi afektif, Bu, sikap yang bisa dia unggulkan. Mungkin dalam segi akademik, dalam segi kognitif dia agak kurang, tapi aspek kognitifnya, sikapnya dia muncul. Ada anak kita di kelas galak main kertas. Nah, main kertas tadi dibentuk-bentuknya lah segala. Nah, itu aspek apanya? Keterampilannya. Berarti ada hal yang dia tonjol ke. Yang kedua, selama ini kita menuntut, bukan menuntun. Memang kita menuntut. Taunya apa yang kita kasih ke mereka harus dapat. Kan kita tahu gaya belajar kita kan macam-macam. Ada yang auditori, ada kinestetik, ada visual. Jadi beda-beda, tidak bisa kita sambung ke harus ngapal. Tinggal kita berpikir cak mana caranya mereka ini supaya mudah hafal. Contohnya malaikat. Kalau kita suruh nak hafal ke malaikat Jibril menyampaikan wahyu, mereka tidak bakal hafal, Bu. Susah. Tapi kasihlah lagu. Lagu selesai kegiatan belajar kita langsung dapat. Terus selama ini kita fokusnya hari ini pokoknya materi tersampaikan. Kita tidak mengukur apa yang sudah didapat anak hari ini. Oke? Jadi sekarang kita ubah prinsip kita. Menuntun bukan menuntut
Asri sekarang mikirin kayak ini Bu. Pokoknya satu hari ada yang anak-anak dapat. Walaupun cuma sekedar bisa baca basmalah. Tapi ketika pulang dia ditanya, belajar apa nak hari ini? Kami belajar agama Bu. Kami diajari cara baca basmalah dengan benar. Jadi itu. Terus yang ketiga Bu, pembelajaran berpusat pada guru. Selama ini sadar Bu ya, anak-anak ini Indonesia ini terdiri dari sini. Pokoknya pusat mereka tuh hanya mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, perubahan paradigma sekarang pembelajaran tuh berpusat pada murid. Kita cuma sekedar fasilitator. Biarkan mereka belajar. Contoh kecil, misal hafalan surat pendek. Astri tidak perlu jelaskan, nah surat Al-Kafirun itu ini ya, ditulis. Kuliah ayyuhal kafirun, baca sama-sama. Tidak Bu. Biarkan mereka bekerja dalam kelompok, kasih huruf Arab itu, mereka susun, mereka bacakan sendiri, di akhir baru Astri beneri bacaannya. Jadi tidak capek. Sebenarnya lebih santai. Lanjut, Pak Den. Ini juga salah satu perubahan. Jadi yang dulu stimulus respon, sekarang ada perubahan terhadap teori kontrol. Itu Bu ya bisa dibaca sendiri. Jadi selama ini mungkin kita berpikir kebutuhan anak-anak ini sama rata. Tapi ternyata realitasnya yang sekarang anak-anak tuh berbeda Bu kebutuhan mereka. Contoh, hak kecil, restu. Bisa gak restu itu kita sama rata ke Bu? No, gak bisa weh. Kita nyebel dewek menuju kita nih kan. Nah, yang itu Bu, jadi kebutuhan dia itu berbeda. Tadi hal kecil aku sentuh dia ketika dia ngoceh marah-marah ke depan tadi kan, aku deketi. Kenapa restu? Banyak sekali lu tanya. Oh restu hanya satu. Beda deh Bu, tidak berontak lagi. Tapi iya, nak dielus dikit, nak disentuh dikit bahunya. Hal kecil. Jadi ini Bu, selama ini kita pokoknya anaknya sama rata, kita jelaskan sekali mereka paham gak loh. Ini mungkin bisa dibaca sekilas. Yang nomor 4 itu yang biasanya kita terjadi nih. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu pandangan kita selama ini. Jadi kalau mereka tuh nakal berarti dia tuh tulen nakalnya. Nah, jadi itu yang selama ini ada di kita, itu tuh kesalahan. Padahal Bu, kaget di materi ini ada hal yang lebih, cara yang lebih positif. Jadi ini nih penerapan budaya yang positif. Jadi yang selama ini kita pandang salah, ada cara yang positifnya di materi ini. Jadi itu tadi, semua perilaku memiliki tujuan. Mereka nakal itu pasti ada tujuannya. Entah nak minta alam dengan kita, di rumah mungkin tidak dapat perhatian dari orang tuanya. Jadi pasti ada tujuan. Kayak kita pelajari di selanjutnya. Nah, yang kedua, materi kedua, teori motivasi manusia. Nah, ini perlu kita pertanyakan dalam diri kita. Apa yang selama ini jadi motivasi kita dalam berbuat sesuatu? Itu Bapak Ibu. Jadi terkadang kita ini melakukan sesuatu karena ada sesuatu di belakangnya. Biasanya kebanyakan kita nih yang nomor 1. Nah, kita nih berbuat baik oleh kaget ada hukuman, kaget ada tidak nyaman. Hal kecil, ibu datang pagi, takut tak kita? Takut tak kita? Nah, hal kecil baik. Jadi kita disiplin itu karena ada sesuatu yang buat kita tidak nyaman. Tak lemak kita datang, ibu lado. Nah itu motivasi kita. Besoknya, wah aku besok berarti harus pagi dari ibu. Nah, kebanyakan itu kita Bu. Atau yang kedua, hal kecil. Kita datang supaya dilihat ibu. Aku baca itu pribadi aku Bu. Ya Bu, datang pagi biar dilihat ibu. Gitu kan? Nah, ternyata dua ini Bu, sebenarnya selama ini kita salah. Bu ya, itu hanya sekedar motivasi eksternal Bu, dari luar, dari dalam hati kita tidak kate Bu. Kita ini cuma takut takut dihukum, takut dimarahi ibu, atau oleh nak dipuji Bu. Itu selama ini. Nah, ternyata
ini tidak bakal bertahan lama, Bu. Ibu, terasa dah, Bu? Terasa, tidak bertahan lama. Nah, tidak akan bertahan lama, siswa memang jadi patuh memang Bu siswa. Tapi cuma sebentar, besoknya ulang lagi. Nah, ini tidak merubah karakter siswa. Sedangkan yang harusnya motivasi kita itu menjadi orang merasa yang diinginkan atau menghargai diri sendiri. Kira-kira menghargai diri sendiri itu dengan nilai yang mereka percaya. Ya misal kita datang pagi tadi ya memang karena tugas kita harus datang pagi, minimal malu sama anak sudah datang kita belum datang, karena anak di lapangan masih wajar, Bu, ya kan, Bu? Nah, jadi kita sama-sama berbenah diri, Asri pun pribadi berbenah diri. Melalui pendidikan ini banyak memang hal-hal yang menyadarkan ternyata hal kecil yang selama ini dilakukan ini salah, jangan, Bu. Nah, ini berdampak jangka panjang, siswa akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai kebajikan. Jadi, tadi salaman, kita ngajar ke dia karena pembiasaan. Tiap pagi kita salaman, tiap pagi. Akhirnya mereka sadar dewe. Oh, ketika ibu itu guru datang, aku harus cepet ngejar dia salaman. Bukan oleh nak dipuji bae. Dia nyaleni. Seluruh guru kan, Bu, tidak kasih pemilihan siapapun itu. Toko Pak Denny kalau nyampe parkiran disalemi. Padahal beliau tidak ngajar dia kan. Jadi itu salah satu contoh mungkin memotivasi yang sudah anak-anak kita punya di dalam dirinya. Lanjut Pak Den. Nah, ini Bu, Asri minta tolong. Coba kita merefleksi diri kita masing-masing. Boleh ditulis, Bu. Pertanyaan pertama itu, sebagai kita jujur, Bu, tidak usah lah, Bu, ini tidak konsep dikumpul, tidak. Pokoknya kita merefleksi diri kita sendiri. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Di antara 3 tadi. Apa ke oleh takut dengan ibu datang? Apa ke oleh nak dipuji ibu, oleh ibu Ado? Gitu. Apa memang dari dalam diri kita ya? Coba Bu, kita sadari. Kedua, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasannya. Ketiga, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid kita di sekolah? Coba Astri minta yang nomor 1. Siapa ya? Hah? Ibu apa nak diacak? Ibu pekan Bu. Coba Bu. Sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan? Sebagai seorang guru untuk ini langsung jawab ya. Insya Allah benar. Pendapat saya supaya dapat memberikan contoh yang positif kepada anak-anak yang ada di sekolah serta semua dewan guru yang sama-sama akan melaksanakan tugas di kelasnya masing-masing. Ada jawaban lain tak Bu? Boleh. Yang memotivasi saya itu karena saya sudah membuat kesepakatan kelas dengan anak murid saya supaya tepat waktu. Nah, yang mendasari tadi sudah buat kesepakatan kelas. Oke, sama ada Bu jawabannya kira-kira Bu? Pasti cak itu Bu Apa? Apa ada yang lain Bu? Bu Rani, coba Bu Rani. Agar dapat mencontohkan kepada anak hal yang baik dalam kegiatan dan dapat berlanjut dengan penuh kesadaran. Berarti sama Bu memberikan contoh yang baik supaya menimbulkan kesadaran ya. Bu Eli tadi benar juga karena sudah buat kesepakatan kelas. Benar Bu, raso kelas
rasakanlah dampak positif dari kesepakatan kelas yang sudah Asri anjurkan kemarin. Berarti apa Bu tadi Bu? Tetap datang waktu tadi? Insya Allah. Yang ketiga, nah ini kira-kira anak kita nih Bu, motivasi yang mana yang dominan? Apa? Tanpa paksaan. Oke, kita dari segi disiplin waktu. Memang anak kita nih pagi datang. Istirahat tepat waktu. Kadang belum jam 9 anak istirahat. Nah, saking dia disiplin waktu tadi. Masuk dia masuk. Cuma terkadang mereka di luar itu oleh kita belum masuk Bu. Kalau kita terlihat kita keluar dari ruang guru ini, ngibir masuk galau. Jadi memang mereka yang gak di luar tuh sebenarnya bukan, ya wajar lah nakalnya anak-anak. Tapi ketika kita masuk, mereka pasti masuk Bu, belajar. Nah itu Bu ya, lanjut. Berarti yang nomor 3 Bu ya, kesadarannya Bu ya. Iya, kesadarannya. Olehnya kita tidak pernah menerapkan hukuman. Memang kita tidak pernah Bu ya. Siapa udah hadir terlambat, kita suruh lari, tidak pernah kita. Jadi memang anak kita dominan yang ketiga. Oke, lanjut Pak Den. Berarti lah bagus tinggal kita yang membudayakannya menjadi budaya, bukan kebiasaan deh. Nah ini Bu, ada cerita. Bisa gak bacanya Bu? Terbaca gak? Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Woi, pengenan aku cak ini Bu, berebutnya masuk ya. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai belajar tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Ini sering terjadi di kelas kita. Untuk diem ke anak begitu lama, nak nyuruh dia diem. Nah, akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-iming muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi dapat bintang dari Ibu. Sebagian besar muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai suatu saat Ibu Anas sakit, terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang itu. Dan benar saja, pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk? Nah, berarti materi yang aku sampaikan dapat karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan oleh stiker tadi. Tuh Bapak Ibu, lanjut. Pintar berarti. Berhasil berarti Bu ya. Lanjut. Nah ini ada lagi Bu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, dia menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat menjawab. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman Iva menertawakannya Bu, yang tergagap tadi, dan malu luar biasa. Malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas. Jadi dia lagi ketahui kawannya tadi, disuruh maju ke depan oleh Pak gurunya. Disuruh ke depan, disuruh maju, suruh berdiri sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kau ini buyan tidak bisa jawab, nunjuk hidungnya Bu. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju tidak Bu? Tidak. Kenapa? Coba Bu Ani. Kenapa Bu? Tidak setuju Bu, karena Pak Seno itu gak
gimana ya, dia bukannya mengajari, tapi dia membuat anak menjadi semakin down, semakin kaget, karena dia sendiri sebenarnya tidak tahu si anak itu apa yang dilakukan, itu semakin membuat anak itu malu dengan anak teman-teman yang lain. Makanya dia diteriak sama kawannya. Seharusnya kesalahan itu terjadi sama Pak Senonya. Seharusnya Pak Senonya yang mengkondisikan kelas dulu. Seharusnya anak itu didekati, ditanyakan kenapa dia, bukan cara tiba-tiba menyuruh anak itu ke depan. Jadi Pak Seno itu bukan memotivasi, tetapi dia menunjukkan hal yang negatif untuk anak itu sendiri, Bu. Oke, terima kasih Bu Ani, bagus ya jawabannya. Jadi Bu Ani langsung menghubungkan kembali ke motivasi tadi, Bu. Harusnya Pak Seno memposisikan diri dengan beberapa motivasi yang kita pelajari tadi. Sekarang Bu, materi ini menyambung ke materi kita selanjutnya. Sekarang ngasih tanya, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu hukuman atau konsekuensi? Jadi ada dua istilah gitu, ada hukuman, ada konsekuensi. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Apa Bu? Hukuman. Oke. Alasannya apa? Menurut saya itu termasuk kehukuman, karena bapak itu kan menyuruh si siapa tadi, si Ipah tadi dengan tidak menjelaskan dulu, langsung memberi pertanyaan. Nah, ini si Ipah tadi kan merasa dirinya terkejut. Nah, tersudut. Apa yang pengen dijawabnya tadi, sedangkan murid-murid masih ribut, belum diinikan dulu kan kelasnya. Nah, kalau konsekuensi, Bapak ini Seno tadi sudah menjelaskan pelajaran di depan, dengan sudah dijelaskan, ditanyakan sudah mengerti atau tidak. Ketika anak-anak menjawab sudah mengerti, baru Bapak memberi pertanyaan. Anak itu belum bisa menjawab, baru dikasih hukuman. Itu konsekuensi. Ya, ada hal yang bisa Asri tangkap. Ini sudah masuk ke materi pemahamannya. Jadi hukuman itu satu arah. Pak Seno pokoknya salah. Nah, konsekuensi tadi harusnya ada keterlibatan guru dan siswa. Oke, kita buka selanjutnya Pak Den. Nah, ini Bapak Ibu masuk tadi. Alhamdulillah berarti sudah paham. Hukuman itu Bu, sesuatu yang menyakitkan. Kira-kira sakit gak Bu dia tadi diejek? Nah, lihat konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, tapi konsekuensi itu tetap harus ada, tetapi tidak menyakitkan dari hukuman. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid. Tidak nyaman, malu Bu. Ketiga, korban, kita ambil yang biasa nih, murid anak akan tersakiti. Terus perilaku pasif agresif meningkat. Terus ada lagi Bu, nah itu yang apa? Yang Nora tadi, Ibu Nora jawab tadi itu, murid anak membenci peraturan, otomatis dia bakal benci sama Bapak Ibu, benci sama peraturan dia. Terus Bapak Ibu, kalau hukuman itu hanya satu arah, biasanya kita yang buat, kita sendiri yang buat. Dia tidak bisa maju ke depan, angkat kaki. Nah, pertanyaannya itu dari kita kan, pribadi kita yang hukum dia. Kalau konsekuensi Bapak Ibu didiskusikan dulu ke anak-anak. Contoh kira-kira Bu, lihat di pojoknya, hukuman itu ternyata identitas gagal. Tidak ada hal positif Bu dari hukuman. Tidak ada hal positif. Tapi kalau nak nyuruh anak berhasil, terapkanlah konsekuensi. Misal, kita jawab bareng-bareng. Lari mengelilingi lapangan basket 5 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena fisik dan tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Klik Pak, hukuman Pak, benar tak? Kita jawab. Nah, benar. Lanjut, yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Hukuman atau konsekuensi?
hubungannya dengan kesalahan yang sudah dia perbuat. Jadi konsekuensi, coba Pak, klik bener gak? Bener. Lanjut. Ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya, karena dia sudah mencoret meja. Nah, klik Pak. Oke, benar. Satu lagi, murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Tuh Pak. Nah, lah paham. Pintar banget. Nah, selesai. Sudah paham Bapak Ibu ya? Berarti selama ini yang kita kasih hukuman, kita perbaiki jadi konsekuensi. Lanjut Pak Dem. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini bertahan ini 5 kebutuhan dasarnya: penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Misal anak-anak kita itu Bapak Ibu ada yang bosan belajar kita nulis terus. Bu, aku bosan Bu belajar nulis terus. Berarti ada kebutuhan dia yang tidak kita penuhi. Kira-kira kebutuhan apa Bu? Nah, kesenangan. Jadi anak-anak tuh ada sisi yang dia tidak terpenuhi ketika belajar dengan kita. Jadi ini kebutuhan mereka itu. Cak Restu itu mungkin kebutuhan yang nomor 2 yang tidak terpenuhi, kasih sayang dan rasa diterima. Karena kita selama ini taunya marah terus. Nah, mungkin Bu ini kan baru mungkin. Jadi ini kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu juga punya. Misal Yoani, coba aku nanya, Yoani, ketika Ayu merasa kebutuhan kesenangan Ayu terpenuhi itu dengan apa? Kesenangan Ayu dari hal sederhana dan aku di rumah dengan apa lah? Ayu merasa senang tuh ngapain? Nah, kalau aku jalan-jalan Bu, nah, ya kan? Kalau jalan-jalan, nah shopping, kalau Bu Nora shopping. Nah, benar itu. Jadi ketika ada kebutuhan yang kita punya, kita bakal terpenuhi ketika kita melakukan itu. Nora, dia kebutuhan kesenangannya terpenuhi kalau dia belanja. Pokoknya kalau belanja tidak mikir lagi lah, das aku habis lah duit. Jadi duit kita kita Bu, kesenangan kita dengan jalan-jalan. Perlu Bu jalan-jalan tuh minimal lah 1 semester sekali mengaku Bu. Sesemester sekali jadilah jalan-jalan, karena menghilangkan penat kita dari segala aktivitas. Jadi kesenangan aku bakal seneng ketika jalan-jalan. Nah, sekarang ini saya itulah. Nah itu Bu jadi ini ada Asri jelas ke secara umum. Kira-kira kasih sayang. Nah, ngerasa kebutuhan kasih sayang kita terpenuhi ketika apa Bu? Ketika dipeluk lagi ya. Jadi memang ada kan kebutuhan kita ngerasa di kasih sayang gitu dapat kasih sayang dengan dia. Apalagi suami yang cuek-cuek bebek. Nah, tapi ada pasti posisinya. Bu ada sisinya. Coba Burani, kira-kira dapat sisi kasih sayang itu ketika cak mana Burani? Nah, benar ditanya nak kemana, hal kecil. Tapi ketika itu dilakukan, kebutuhan kita akan kasih sayang itu terpenuhi. Jadi ini Bu, tidak bisa kita lepas. Kita ini pasti punya kebutuhan. Bertahan hidup, kira tidak makan, butuh tidak makan. Butuh. Kalau tidak makan kita tidak bisa hidup. Jadi ini kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut pada. Nah, ini studi kasusnya. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Restu kira-kira. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang diperlukannya. Nah, coba klik pada. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira yang mana Bu? Kesenangan kita cek coba. Nah, berarti Bu
Nah, Bu. Jadi belum tentu anak tuh, mungkin restu itu kalau kita deketi dia ngerasa kebutuhan mesra yang dia terpenuhi. Lanjut, aku bosen tuh belajar gambar terus, kira-kira. Nah, kebebasan, dia pengen bebas, ada hal yang tidak dia dipenuhi kalau gambar terus. Nah, benar. Alhamdulillah, berarti sudah paham. Lanjut Pak Den. Nah, ini posisi kontrol guru. Ini yang sangat dekat dengan kita sebagai guru. Coba dibaca. Kira-kira kita masuk yang mana, Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer selama ini? Kebanyakan yang mana tuh? Menggunakan hukuman fisik maupun verbal, nada suara tinggi, bahasa tubuh melotot mata, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Kira-kira kesana enggak? Nemen nih. Berarti selama ini kita pernah jadi penghukum. Selanjutnya pembuat rasa bersalah, bersuara lebih lembut, tapi nyindir. Nah itu. Jadi dia ngerasa tidak nyaman, ngerasa bersalah, suaranya lembut, biasanya ini berani, ya. Nah, kan kalau buat merasa bersalah, Arjun dipanggilnya tidak dia menghardik, tapi beliau ini berani dominan, caknya pembuat rasa bersalah. Coba kita pelajari di mana letak kita. Teman, dia sesama teman, ini sebagai teman. Ada 5 Bapak Ibu ya. Nah sekarang lanjut Pak Den, coba dipahami dulu. Aku pemantau, aku manajer. Nah, salah. Bukan ini Pak. Ini lanjut Pak. Lanjut Pak. Aku udah kasih itu ya. Nah ini. Coba yang disebut ekspresi ini. Yang terbaca ya Ani. Coba ya Ani. Maksud asli itu baca dengan ekspresi yang sesuai. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Kamu sudah mengecewakan ibu. Lakukan untuk ibu. Oh itu deh. Oh itu pertanyaannya ya. Oke. Ulang deh Ibu. Itu masuk mana Bu? Masuk mana itu? Itu satu itu. Nah Bu masuk satu itu. Oke lanjut. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Kamu sudah mengecewakan ibu. Lakukan. Ibu akan bantu bereskan. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kira-kira dari Bu Ani tadi, dia bisa berekspresi Bu saat marah dengan saat pelan. Yang mana yang lebih cocok ke Bu Ani? Lebih cocok marah tadi? Apa lebih cocok lembutnya? Marah tadi kayaknya lebih itu lebih ekspresif. Nah, Yu Ani berarti selama ini masuk ke penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Selama ini gitu nih, ya. Iya, jadi biasanya kan kamu tidak melakukannya, ibu bakal hukum kamu. Yang nomor 2 tuh kamu sudah mengecewakan ibu, nak. Nah, cek itu bahasanya. Jadi bahasanya lebih lembut, membuat mereka merasa bersalah. Ternyata kedua cara ini salah satu identitas yang gagal. Kalau menurut teori ini, jadi tidak boleh lagi menghukum dan ini pembuat rasa bersalah. Kita menyadarkan anak, buat anak merasa bersalah, ujungnya dia down. Pasti dia down, ngerasa dia itu udah kate kepacaan, istilahnya Bu ya. Nah itu juga gagal. Ternyata yang bagus sukses itu ada di teman, pemantau, dan manajer. Nanti bisa kita pelajari lebih rinci lagi ya Bu ya. Lanjut Pak Ken.
sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali. Jadi dalam menyelesaikan masalah anak, Bapak Ibu, kita tidak harus membuat anak itu merasa bersalah. Biarkan mereka mengakui kesalahannya sendiri tanpa harus kau tuh salah, kamu itu salah nak, kamu tuh salah sudah buat ini menangis. Tidak Bapak Ibu, dengan ketiga langkah ini kita akan membuat anak itu menyadari kesalahan dia sendiri dan akan memperbaikinya sendiri. Apa langkah-langkahnya? Ada 3. Buka badan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini salah satu kata-kata yang mungkin bisa kita keluarkan, yang harus kita sadari. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabil nanti ada contoh video yang harus ditampilkan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi jangan dibuat anak itu tersudut karena kesalahannya. Karena kita harus sadari mereka itu bukan satu-satunya yang berbuat salah. Terus tidak ada anak itu yang tidak pernah berbuat salah. Selanjutnya langkah kedua, validasi kebutuhan. Apa kira-kira alasan mereka melakukan hal itu? Kita tanyakan dulu Bapak Ibu. Kita validasi dulu kebutuhannya. Kira-kira kenapa dia melakukan itu? Terus yang kedua, adakah cara untuk mendapatkan yang dia butuhkan tadi dari dia sendiri? Dari dia sendiri kita temukan. Yang terakhir, baru menanyakan keyakinan. Tadi kita tanyakan lagi, ingat gak sama keyakinan kita? Oh Bu, kita tidak boleh berantem, harus saling menyayangi. Nah, ketika itu dia menyadari dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Nah, sekarang kasih games Bu, insya Allah ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Bagi 2 kelompok, isinya 3 orang. Coba bagilah. Wong 6 berarti main. Ya Ani, ikut main. Wong 6. Berarti cukup gak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas. Ibu gak usah berarti ya, ibu pemantau. Aturan mainnya Bapak Ibu ya, 3 orang tentukan bagian depan, ditutup mata. Bagian depan. Yang tengah dengan belakang tidak ditutup. Nah, yang belakang sekali itu mengarahkan yang depan mengambil suatu barang, tapi tanpa bersuara. Jadi pikir cak mana caranya supaya bisa sesuai arahan kita, atau ditepuk-tepuk kanan, tepuk-tepuk kiri, pokoknya sepakati yang 3 itu. Coba Bapak Ibu, coba garis sini. Kakek barangnya ini nanti ada hubungannya Bu dengan materi kita ini, insya Allah ada hubungannya. Iya berunding Bu. Jadi yang depan itu ditutup matanya, yang tengah dengan belakang tidak ditutup, yang mengarahkan yang belakang sekali. Nah, ini bendanya. Nah, dari sana, dari situ Bu, dikit aja dikit. Nah, coba baris tuh, baris, 3-3, coba baris. Coba 3-3, nah ini sikapnya tidak nih, kelompok sikapnya. Nah, coba. Siapa kelompoknya mana? Coba kelompoknya bagi lah. Nah, basing. Belakang lagi, jangan bentuknya, naik. Nah, sini, kasih. Nah, sudah. Yang ini lalu pindah ke sini. Nah, ini nih, ya. Yang ini ke sini. Nah, sudah belok ini. Agak belok dikit ya. Nah, ya. Siap. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Oke, baik.
Oke, boleh. Terus apa lagi? Kekompakan, kolaborasi. Terus apa lagi? Menyenangkan. Apa lagi? Ada lagi dah, ayo, ada hubungannya. Nah, tidak juga sih Bu. Pokoknya apa hal positif yang ada di permainan tadi? Kolaborasi, boleh. Kerjasama, terus kesenangan, terus apa lagi Bu? Mengikuti, nah apa? Oke, boleh Bu Eli mengikuti kesepakatan. Bu Epi tadi ada bagus, apa Bu? Iya. Benar Bu. Memimpin apa Bu? Oke, nah, iya ada hal positif. Benar Bu. Kolaborasi, ada kerjasama, menyenangkan. Terus Ibu Eli tadi apa tadi Bu? Kesepakatan. Bu Epi tadi memimpin Bu dengan anak. Benar Bu. Kalau kita pikir Bu kira-kira dari bertiga tadi, siapa yang jadi pemimpinan? Pemimpin ke siapa? Yang di depan atau yang di belakang sekali? Yang di belakang. Apa hal positifnya? Artinya pemimpin tidak harus selalu di depan. Paham? Paham tak? Konsep budaya positif itu paham kan? Artinya tidak selalu harus ada pemimpin di depan kalau kita ingin mencapai sesuatu. Karena pemimpin di belakang Bu ya. Nah terus fungsi yang di depan. Yang di depan apa Bu? Di depan tadi apa? Apa? Iya, mengikuti arahan. Jadi kita itu Bu ada aturan yang disepakati dulu. Jadi kan awal tadi kan kita bersepakat. Kalau aku tepak kanan ke kanan nih, kalau aku tepak 2 kali kiri ke kiri. Artinya kesepakatan itu harus kita kolaborasikan. Nah, kita kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, kita tidak bisa mencapai tujuan kunci gembok tadi. Jadi yang di depan itu harus kita tenteng tak Bu kira-kira. Nah, ditenteng tak Bu? Kalau kita tenteng kanan Epi, kiri Epi, tidak kan? Itu tanpa bersuara. Tepuk-tepuk pelan-pelan, kiri-kiri lagi. Nah, berarti anak-anak itu perlu dituntun oleh kita untuk mencapai. Yang tengah fungsinya apa yang tengah? Penyampai informasi Bu ya. Jadi kalau dia tidak menyampaikan ke yang depan tidak bakal dapat apa-apa. Artinya siapapun yang berada di depan, yang berada di tengah, yang berada di belakang itu semuanya berperan dalam menerapkan budaya positif. Tapi pemimpin tidak harus selalu di depan Bapak Ibu. Jadi tidak harus ada Bu Yuni di depan kita bergerak. Kita yang belakang pun bisa jadi pemimpin. Di belakang kan bisa ada pemimpin. Akhirnya bisa membawa kita capai tujuan. Paham Bapak Ibu permainan tadi? Nah, bisa diterapkan di kelas. Nah, kita tutup ya. Demikianlah kegiatan pengimbasan diseminasi budaya positif DSD Negeri 28 Prabu Muli yang saya lakukan sebagai tugas aksi nyata di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 tahun 2024 Kota Prabu Muli. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang Asri sampaikan dapat membawa hal positif untuk kemajuan sekolah kita khususnya. Saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Bila itu adalah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Boleh Ibu bertanya sama Arika? Boleh Bu. Ibu perhatikan Arika ini di setiap pelajaran Ibu PAI di jam pertama Arika selalu terlambat datang ke sekolah. Benar tidak Nak? Benar Bu. Kira-kira Arika tahu tidak kalau terlambat itu sebuah kesalahan? Tahu Bu. Oke, kalau tahu manusia itu Nak memang tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Semuanya pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi tinggal kita, apakah kita mau memperbaikinya. Kira-kira nih,
Arika bersedia tidak kalau kita cari solusinya sama-sama agar Arika tidak mengulangi kesalahan itu lagi? Oke, baik. Sekarang Ibu tanya ke Arika, kenapa Arika selalu terlambat datang ke sekolah? Karena saya sering begadang menonton TV sampai larut malam. Sampai larut malam. Jadi paginya? Paginya saya kesiangan. Apakah orang tua Arika tidak mengingatkan Arika untuk berhenti menonton dan segera tidur? Selalu mengingatkan, tapi saya tidak menghiraukan percakapan mereka. Ibu sekarang mau tanya, apakah Arika tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Coba kira-kira keyakinan apa yang sudah Arika langgar? disiplin. Ya, betul, disiplin ya. Jadi disiplin itu perlu kita terapkan dalam kehidupan kita karena ketika hidup kita menerapkan disiplin, semuanya pekerjaan itu akan teratur. Salah satunya jika Arika disiplin waktu di rumah, menonton TV tidak sampai larut malam, tidur tepat waktu, paginya Arika tidak akan kesiangan dan tidak akan terlambat ke sekolah. Dan juga Arika tidak boleh tidak mendengarkan perintah orang tua. Ketika orang tua menyuruh Arika untuk segera tidur, Arika segera tidur karena itu untuk kebaikan Arika sendiri. Iya Bu, saya juga menyesal sudah melakukan itu. Saya mohon maaf. Baik, memohon maaf adalah sikap yang paling baik ya. Sekarang Ibu mau tanya ke Arika, kira-kira nih apa yang akan Arika lakukan ke depannya agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang lagi. Oke, alhamdulillah. Artinya Arika sudah menemukan solusinya sendiri untuk Arika ya. Semoga kedepannya Arika tidak terlambat lagi ke sekolah ya. Nanti Ibu akan berkoordinasi dengan orang tuamu agar selalu mengingatkan ketika di rumah ya. Oke, sekarang Arika boleh kembali ke kelas. Rizky, masuk. Yuk, duduk yuk. Tutup dulu pintunya nak. Tutup dulu pintunya. Oke, yuk, Rizky duduk sini yuk. Rizky, apa kabar Ki? Sehat? Oke. Rizky, kira-kira tahu nggak nih kenapa Ibu panggil ke sini? Nah, kenapa coba? Oh, sudah membuat Zio menangis. Kenapa Rizky buat Zio menangis? Apa yang sudah Rizky lakukan kepada Zio? Oh, Rizky sudah memukul Zio. Rizky tahu tidak kalau memukul itu kesalahan? Tahu. Nah, Ibu paham ya. Setiap manusia itu tidak ada yang pernah berbuat tidak salah. Pasti pernah melakukan kesalahan. Kira-kira nih, kalau kita cari solusi sama-sama supaya Rizky sama Zio bisa berdamai dan berteman kembali, Rizky mau? Mau. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih ke Rizky, apa alasan Rizky memukul Zio sampai menangis? Karena dia sudah mengejek saya banci karena itu saya tidak mengikuti. Oh, jadi Zio mengejek Rizky banci karena tidak ikut gerak jalan. Jadi Rizky sakit hati ketika Zio mengejek Rizky banci dan Rizky memukul Zio gitu. Oh, nah sekarang Ibu tanya ke Rizky. Rizky tahu tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kira-kira keyakinan apa yang sudah Rizky langgar? Saling menghargai sesama teman. Ya, jadi Rizky sudah melanggar keyakinan kelas kita saling menghargai sesama teman. Ya, jadi ketika ada seseorang yang mengejek Rizky tidak boleh langsung memukulnya. Ya, cukup laporkan saja ke Ibu. Nanti Ibu yang menyelesaikan permasalahannya. Ya, jadi Rizky tidak perlu memukul Zio sampai dia menangis. Sehingga Rizky juga melakukan kesalahan kan dengan memukul Zio. Oke. Nah, nanti kalau misalkan suatu saat nih Zio mengejek Rizky lagi, Rizky langsung laporkan ke guru biar guru yang menyelesaikan ya. Jadi sesama teman itu kita harus saling menghargai, tidak boleh saling mengejek, saling berantem, itu tidak boleh. Oke. Bagaimana Rizky? Rizky sudah paham? Oke. Sekarang nih, apa yang kira-kira akan Rizky lakukan
Rizky sudah menemukan solusi dari permasalahan Rizky sendiri ya. Rizky nanti akan minta maaf kepada Zio. Zio juga nanti akan dipanggil ke sini agar Rizky sama Zio bisa berdamai dan kembali bermain. Oke ya? Ya, sekarang Rizky silakan kembali ke kelas.